Baik, saya share screen dulu sebentar. Kita lanjutkan materi minggu kemarin. Ini sudah kelihatan ya PPT-nya? Iya, sudah Pak. Sudah kelihatan Pak. Jadi minggu kemarin kita sudah bicara pemampatan segera ya, di mana pemampatan segera itu kan untuk tanah pasir. Disebut pemampatan segera karena begitu dibebani dia langsung terjadi saat itu juga. Dan saya lihat untuk tugasnya yang di e-learning mengenai pengertian dan lain-lain kalian sudah ngumpul juga. Jadi ini kita lanjutkan pemampatan konsolidasi. Nah, minggu kemarin saya sempat menggambarkan pemampatan konsolidasi ini kayak shock breaker. Nah, kayak gini ya. Jadi tanah itu kita anggap kayak shock breaker atau kayak gini, ada pegas, ada spring ya. Ada pegas dan ada oli ya, kalau di shock breaker, kalau di sini air. Jadi pegas itu kita anggap sebagai butiran tanah dan air dalam silinder itu kita anggap sebagai air pori. Nah, dalam hal ini kalau kita ingat materi mekanika tanah 1 yaitu tekanan efektif, tekanan tanah total itu adalah tekanan efektif tambah tegangan air pori ya. Tegangan tanah total sama dengan sigma total sama dengan sigma aksen tambah U. Sigma aksen tegangan efektif itu miliknya butiran tanah, ini sigma aksen, tegangan overburden efektif, dan U adalah milik air pori, tegangan air tanah. Jadi yang menerima tegangan adalah butiran tanah dan air pori. Nah, misalnya ini ada beban, overburden pressure. Overburden pressure ini bisa beban tanah di atasnya dan juga beban bangunan. Kalau beban ini menekan, maka pertama air, kalau kita tutup valve-nya ya, beban akan diterima oleh air dulu. Kemudian waktu ditekan, pegas ini akan sedikit tertekan. Tapi lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, pegas ini akan berusaha kembali ke titik keseimbangan atau equilibrium dia, sehingga bisa naik lagi. Nah, inilah kondisi tanah. Nah, ini contoh gambar 8.2 ini. Pada saat waktunya sama dengan 0, tegangan air adalah U sama dengan U0 tambah delta sigma. Dan tegangan efektif adalah sigma aksen OV tambah 0. Karena waktu itu belum ada waktu beban belum bekerja, P-nya sama dengan 0, waktu sama dengan 0. Jadi tegangan air adalah tegangan air awal tambah beban. Bebannya delta sigma ini beban. Kemudian setelah berjalannya waktu sebesar TT, maka tegangan airnya berubah. Yang awalnya U sama dengan U0 tambah delta sigma menjadi U0 tambah delta U1. Di mana delta U1 adalah lebih kecil dari delta sigma. Dan tegangan pada butir berubah, sigma aksen sama dengan sigma aksen 0 tambah delta sigma aksen 1, yang mana delta sigma aksen 1 tambah delta U1 adalah delta sigma. Jadi awalnya itu beban delta sigma, beban itu diterima air total waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka butiran tanah membantu air mengurangi beban pada air. Jadi waktu posisi spring pegasnya naik, sehingga yang air awalnya delta sigma diterima air menjadi delta U1, dan pada butir bertambah delta sigma aksen. Jadi beban awal delta sigma ini dibagi, awalnya diterima air, kemudian setelah berjalan T1 ditahan oleh bersama-sama air dan butiran. Nah, kalau sudah lama tak terhingga, maka tegangan airnya kembali menjadi U, dan tegangan pada butiran sigma aksen menjadi sigma aksen 0 tambah delta sigma. Pada akhirnya nanti, maka keseluruhan beban akan ditahan oleh butir tanah, bukan lagi oleh air, dan air kembali tidak menerima beban apa-apa, kondisi seimbang. Jadi ini prosesnya. Pertama, waktu baru menerima beban, yang pertama menerima beban itu air, kemudian setelah itu pegas pada butiran bekerja, sehingga di sini di T1 bebannya dibagi. Pada saat dia sudah ini unlimited ya, tidak terhingga, maka total beban itu ditahan oleh tanah. Ini contoh awal menerima beban ya, delta sigma. Nah, ada compression, ada tegangan air, dan ada spring. Maka akibat dibebani,
akan ada penurunan sebesar SE di sini. Nah, kemudian lama-kelamaan pada saat T sama dengan 0 ya, pada saat T-nya melewati 0 yaitu TT tadi, akibat ditekan terus-menerus, maka air ini akan keluar di valve sini, pegasnya tertekan full. Valve-nya terbuka, valve open kan, ini valve close. Nah, valve open, jadi airnya sebagian akan keluar dan pegas tertekan. Sini. Nah. Penurunannya menjadi sebesar SC. Awalnya tadi penurunannya adalah SE nih. Nah, penurunannya sebesar SE. Muka tanah akibat ditekan kelamaan akan mengalami penurunan sebesar SC di sini. Nah, waktunya T1. Sehingga dia akan menekan ke situ. Nanti pada saat lama-kelamaan, pada saat T-nya unlimited, maka akan ditahan oleh tanah. Nah, besarnya SC ini yang kita sebut sebagai penurunan konsolidasi. Jadi, penurunan konsolidasi adalah penurunan tanah yang terjadi pada saat tanah dibebani akibat air keluar dari pori tanah. Nah, ini yang SC ini. Jadi, kalau kelamaan kan dia tertekan full, airnya keluar dari pori tanah. Nah, ini yang kita sebut SC ini adalah penurunan konsolidasi. Ini yang sering terjadi di Banjarmasin, terutama. Waktu air pasang, kayak sekarang air pasang musim hujan, full kayak gini tanahnya. Nah, tapi nanti kalau sudah musim kemarau, keluarnya air pori itu bisa akibat beban, bisa juga akibat penurunan muka air sungai, air tanah ya, yang terjadi kayak gini. Nah, itulah kenapa bangunan-bangunan kita di Banjarmasin sering miring. Bukan runtuh ya, tapi miring. Miringnya kenapa? Karena tanah di bawah pondasi yang awalnya kayak gini waktu musim hujan atau waktu air pasang, pada saat musim kemarau atau waktu air surut akan turun kayak gini. Sehingga ya pondasi atau apa yang ada di atasnya juga akan ikut turun lama-kelamaan. Nah, itu contoh kasus yang terjadi di Banjarmasin. Nah, untuk menghitungnya gimana? Kita sudah tahu, oh jadi yang namanya konsolidasi, penurunan konsolidasi itu ini sebesar SC. Menghitung SC gimana? Menghitung SC itu perlu pengujian laboratorium. Di mana di laboratorium kita menggunakan pengujian satu dimensi. Alatnya oedometer atau konsolidometer. Ada fix, ada floating ya. Kalau kita bilangnya ya kalau nggak oedometer biasanya. Dengan ukuran sampel nanti kalian praktikum diameternya 6,5 cm, kurang lebih tingginya 2,5 cm ringnya. Dengan rasio penambahan beban delta sigma per sigma sama dengan 1 dengan lama pembebanan 24 jam tiap beban. Nah, ini chambernya nanti kalau kalian praktikum akan lebih jelas. Jadi ini chambernya konsolidasi ya. Ini base-nya ini dari baja, dari kuningan. Kalian nanti akan nyetak sampel dalam sini. Ini namanya ring konsolidasi yang tadi ukurannya 6,3 kali 2,5. Di atas dan bawah ring konsolidasi kita kasih batu porus. Kemudian di atasnya kita kasih plat besi atau plat kuningan juga supaya beban itu nggak langsung nekan ke batu porus. Kalau beban langsung ke batu porus bisa pecah batunya. Jadi nah loadingnya kayak gitu. Nah, ini alat-alat. Ini yang saya gunakan waktu di ITS ya. Ini foto alat di lab mekanik ITS sama kayak punya kita kan ya. Nah, banyak kayak gitu. Jadi ini ring konsolidasinya nih yang kuning. Ini bacaan penurunannya, bacaan waktunya pakai stopwatch biasanya. Ini bebannya. Nah, bebannya pakai pakai lempeng, kalau nggak lempeng baja, lempeng kuningan ini di sini. Nah, itu nanti kalian praktikum lebih jelas. Nah, dari sini yang kita peroleh pertama waktu dari stopwatch, kemudian delta H. Besar pemampatan dari mana? Bacaan ini. Ini ada dial gauge. Nah, ini yang putih-putih di atas nih, yang kayak apa ya? Kayak stopwatch di atasnya ini, di atas konsolidator, di atas oedometer ini dial gauge. Dial gauge ini adalah alat untuk membaca penurunan. Kalian gunakan dial gauge waktu kalian unconfined ya, kalau nggak salah ya. Unconfined kan pakai dial gauge. Lupa unconfined. Ya, kayaknya unconfined kalau yang Mac 1. Nah, jadi datanya dari tes uji lab kita peroleh T waktunya, delta H besar pemampatan, dan delta sigma besar penambahan beban. Dasar penambahan beban mana? Nah, ini lihat nih. Ini bebannya kan tumbuk 3 nih, 1, 2, 3. Nah, ini penambahannya berapa nanti dicatat setiap hari.
Nah, dari data itu kemudian diolah dengan menggunakan Excel, biasanya kita memperoleh nilai indeks kompresi atau CC, indeks mengembang atau CS, kemudian tegangan prakonsolidasi, sigma aksen C, yang itu diperlukan untuk menghitung besar pemampatan, dan koefisien konsolidasi atau CV. Ini diperlukan untuk menghitung lama waktu pemampatan. Khusus buat CV, selain dari konsolidasi, CV juga bisa kita peroleh dari uji bor lapangan, uji sumur lapangan, atau dari constant head, falling head permeabilitas ya. Jadi ini yang data kita peroleh nanti kalau kalian praktikum CC, CS, delta, sigma aksen C, tegangan prakonsolidasi. Grafik yang dibikin di Excel nanti adalah kurva E versus log sigma. Ingat, E itu adalah angka pori. Jadi kurva angka pori versus log beban ya. Jadi bebannya pakai skala log. Nah, di mana pertama urutannya adalah pertama hitung tinggi butir tanah dulu. Kenapa? Karena sampel yang kalian ambil di lapangan itu ada tanah, ada air. Jadi kita hitung dulu yang murni tanahnya aja yang mana. HS sama dengan WS per A luasan ring kali GS kali gamma W. Jadi nanti dari sekalian GS gamma W-nya nyambung ke sini. Kemudian kita sudah dapat tinggi solid tanah, WS adalah beban ya, berat sampel. Berat sampel dibagi luas sampel, luas penampang sampel kali spesifik gravity kali kadar air. Habis dapat HS, kita hitung tinggi awal pori atau HV, di mana HV adalah H min HS. H itu tadi tinggi sampelnya nih 1 in 2,54. 2,54 itu tinggi ini. Nah, A-nya tadi yang ini, A-nya yang di dalam sini. Sorry, ini yang 25,4 bukan base ya. Ini 2,54 yang ini. A-nya yang ini yang diameternya kan 6,35 tadi. Jadi HV sama dengan H min HS. Jadi nanti sampel kalian kan dalam ring kayak gini, tapi sebenarnya kan itu ada rongganya. Jadi nanti ketemu kayak gini. Kemudian setelah itu kita hitung angka pori awal. Kembali ke parameter tanah di Mektan 1. E0, kondisi awal ya, E0. Karena angka pori awal adalah volume void per volume solid. Di mana volume adalah H kali A. Sama dengan HV kali A per HS kali A. A-nya A penampang sama ya. Karena A penampang sama kita coret-coret. Jadi VV per VS sama dengan HV per HS. Di mana HV adalah tinggi pori dan HS adalah tinggi butir solid. Nah, kemudian hitung perubahan angka pori atau delta E akibat pemampatan tanah, delta H. Jadi ini tinggi void ini kan nantinya akan berkurang. Jadi solidnya tetap yang berubah void. Kenapa? Karena akibat air keluar, tinggi void yang asalnya HV ini akan mengalami penurunan sebesar delta H1 ini. Nantinya dia akan turun di sini. Sehingga delta E-nya adalah delta H per HS. Nah, kalau sudah kayak gitu, tinggal masukkan di Excel. Kita bikin, kalau beban pertama, beban awal sigma 1, beban awal 1, delta H1-nya sekian, delta A-nya sekian. Maka hitung, E1 adalah E0 min E1 sampai seterusnya. Tinggal kalian di sini sampai pembebanan ke berapa. Jadi hitung, pertama hitung HS, hitung HV, hitung E0, hitung delta E. Kalau sudah hitung delta E, itu masukkan di Excel aja lagi. Nah, di mana di sini perlu diingat bahwa delta sigma 1 itu sama dengan 1 dan delta sigma 2 itu sama dengan sigma 2. Kalau delta sigma 1 per sigma 1-nya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian baru bikin grafik seperti ini. Nah, jadi dari tabel Excel tadi kalian bikin grafik kayak gini. Ini tegangan sigma skala log ya, 0,01, di sini ini 0,1, 1, 10, 100. Ini void rasionya. Ini adalah data grafik yang kalian bikin dari hasil perhitungan ini berdasarkan nanti kalian praktikum di laboratorium. Nah, kalau sudah dapat kurva E versus log sigma, maka hitung CC dan CS. Hitung tegangan prakonsolidasi efektif dulu ya. Nah, jadi dari gambar ini kita akan hitung tegangan prakonsolidasi efektif atau sigma aksen C.
Pertama, kalau cara-caranya seperti ini, kalau berdasarkan kaidah, ini gambar awal tadi ya. Nah, pertama satu. Seru. Gini. Tentukan satu titik pada bagian kurva F versus log P yang mempunyai jari-jari terpendek. Jadi ini kan kayak gini, posisi jari-jari terpendeknya kita anggap di A, kita ambil garis lurus A, satu. Kemudian dari titik A ini, ambil garis horizontal A1, kemudian ambil garis singgung A2. Pertama ambil A dari garis lurus 1. Kemudian pas yang motong 1 ini ambil garis singgung yang pas mepet sama grafik ini ambil 2. Antara 1 sama 2 hitung berapa senti, ambil tengah-tengahnya, ambil titik 3, hubungkan lagi ke A. Nah, gambar garis bagi A3 di sini. Kemudian dari grafik titik paling ujung sini ambil penggaris, diratakan, bikin garis singgung kurva dari 4 ke 5 di sini. Gambar garis 45. Nah, di sini nanti akan ketemu garis 45 yang berpotongan dengan titik 3 itu tarik ke atas. Nah, ini adalah besar tegangan prakonsolidasinya. Jadi, habis dapat grafik ini, awalnya dari sini ya, ini, kita lihat sini. Nah, ini kan dia mulai melengkung di mana? Di sini mulai melengkung, anggap titik ini. Jadi, ambil ini, anggap A, titik ini A. Ambil sini dulu, 1. Kemudian, dari titik 1 ini ambil penggaris, bikin yang kira-kira garis singgung, ambil 2. Antara 1 sama 2 ambil tengah-tengah, 3 hubungkan ke sini. Kemudian dari ujung sini kasih garis 4, ambil penggaris, hubungkan ke 5. Maka perpotongannya 3 dan 45 itu adalah sigma aksen K. Itu adalah tegangan prakonsolidasi efektif, sigma aksen K. Nah, apa gunanya tegangan prakonsolidasi efektif? Tegangan prakonsolidasi efektif itu untuk menghitung tanahnya normally consolidated atau over consolidated soil. Nah, kenapa? Karena nanti rumusnya akan berbeda. Nah, sekarang kita bahas ini dulu. Ada yang mau ditanyakan untuk tegangan prakonsolidasi sebelum masuk ke rumus? Silakan. Pak, tegangan prakonsolidasi itu apa? Nah, oke. Sekarang sebelum kita masuk ke rumus, kita bahas dulu tegangan prakonsolidasi. Ini whiteboard saya kelihatan? Kelihatan whiteboardnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang sebelum itu kita bahas dulu, kenapa kesini? Sigma aksen C ya. Jadi tadi kan gambarnya kayak gini ya. Nah, kayak gini, anggap kayak gini. Nah, kalau berdasarkan kaidah, saya ambil warna lain dulu. Maka pertama yang paling awal miring, kalian ambil sini dulu. Sorry ya. Nggak apa-apa lah. 1 sini ya. Terus dari sini ambil garis, ambil garis singgung sini 2. Nah, antara 1 sama 2, ini kalian bagi 2. 3 sini. 3 hubungkan lagi ke titik sini. A-nya ini. Nah, habis itu dari ujung sini, ambil penggaris, 4. Ambil yang rata. Rata garis ujung sini, ambil sampai ke 5. Nah, yang namanya tegangan prakonsolidasi itu yang ini. Nah, ini atas. Ini adalah sigma aksen C, tegangan prakonsolidasi. Nah, sekarang istilahnya itu adalah tegangan prakonsolidasi. Pra itu apa? Sebelum, Pak. Ya, pra itu sebelum. Nah, sekarang kenapa disebut prakonsolidasi? Bumi kita ini pernah mengalami beban paling besar kira-kira pada saat kejadian apa ya? Ada yang tahu? Apa kisah yang ada di semua kitab suci apa?
Kiamat, Pak. Sebelumnya, kiamat, ya. Yang sebelum kita sekarang, yang zaman dulu, kisah zaman dulu. Yang ada di semua kitab suci apa? Semua agama ada ceritanya. Apa? Apa ya? Apa kira-kira? Di Injil ada, di Quran ada. Ada yang tahu? Cerita apa? Hmm? Yuk, diingat. Apa ya? Cerita apa? Ada? Yang cerita bikin kapal di atas gunung itu apa? Oh, cerita Nabi Nuh, Pak. Nah, ya. Itu kan di semua agama ada kan? Di kitab suci Iya, semua ada. Pak. Apa ceritanya? Nabi Nuh tuh gimana ceritanya? Hujan, Pak. Hujan terus? Terus mengenang sampai ke seluruh dunia, sampai menutupi daratan. Ya, bukan mengenang sih, tepatnya banjir ya. Ya, Banjir kan ya? banjir ya, Pak. Nah, banjir. Ya, Pak. Sampai menutupi daratan kan ya. Gunung paling tinggi apa? Everest, Pak, sekarang. Everest. Everest. Kira-kira berapa ya tingginya ya? Sekitar 5.700 mdpl kalau nggak salah, Pak. Kalau Ya, nggak salah. anggap ya kurang lebih 5.700 meter ya. Ya kan? Meter kan? Gambarannya di Indonesia. Indonesia gunung paling tinggi Rinjani ya. Kok Rinjani? Apa sih yang di Papua itu? Ya lupa. Saya yang pernah Semeru soalnya. Semeru itu 3646. Di Pulau Jawa paling tinggi Semeru 3646. Ya, nah, yang saya pernah cuma yang ini soalnya. Saya yang di Papua belum. Nah, waktu zaman Nabi Nuh, banjir itu ceritanya gimana tadi? Satu dunia tenggelam kan ya? Ya tak? Enggak, Pak. Berapa lama? Tenggelam karena banjir. Nah, ada yang tahu berapa lama surutnya? Surutnya berapa lama? Ada yang ingat? Ceritanya sih kurang lebih. Banjirnya berapa lama? Ada yang tahu? Sekitar 6 bulan, Pak. Ya, 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Nah, 6 bulan baru surut kan ya. Nah, jadi, anggap aja ya. Kita kan nggak tahu pasti. Tapi Everest kan kurang lebih 5.700 meter ya. Waktu banjir itu tidak ada daratan yang kelihatan. Jadi anggap aja Everest tenggelam. Kurang lebih kita bulatkan aja banjirnya kurang lebih anggap 6.000 meter tinggi airnya. Beban air berapa? Tekanan air? Fisika, sigma, gamma air, gamma air berapa? Gamma air, gamma. Satu apa air tuh? Ada yang ingat? Gamma air sama dengan 1 ton meter kubik ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, bumi kita ini, tanah yang kita injak sekarang, itu waktu banjir Nabi Nuh itu pernah menerima beban. Ya, masing-masing ya. Kalau di sini bebannya lebih kecil kan. Kurang lebih maksimal sampai kalau 6.000 meter dan dia adalah 1 ton per meter kubik, bebannya berapa di sini? Berapa bebannya kira-kira sigmanya? Ada yang tahu? 6.000 ton. Jadi dulu bumi ini yang bagian paling surut ya, itu pernah menerima beban sebesar 6.000 ton. Kemudian airnya surut.
Nah, sekarang kalian bayangkan kalau kalian injak pegas, kasih beban pegas ya, pegas kalian kasih beban 1 kilo. Terus tiba-tiba beban 1 kilo tadi kalian ganti beban 10 gram, kira-kira apa yang terjadi? Pegas, kita kasih 1 kilo dulu. Apa yang terjadi kalau dikasih 1 kilo? Apa yang terjadi? Pegasnya. Gasnya merapat turun, Pak. Ya, pegasnya turun. Kemudian tiba-tiba yang 1 kilo ini kita ganti 10 gram atau 0, kita ganti 0,1 kilo. Kira-kira apa yang terjadi? Tek, kita tukar langsung. Pegasnya apa? Pegasnya gimana? Naik ke atas. Ya, betul. Pegasnya akan naik ke atas. Nggak cuma naik, mungkin akan twing kan ya, melenting kan? Kenapa? Karena dia disuruh nahan 1 kilo dikasih yang 0,1 kan ya, minimal naik ke atas. Nah, kira-kira kalau dia naik ke atasnya pelan-pelan apa tiba-tiba? Tiba-tiba, Pak. Ya, dia akan naik tiba-tiba. Beban yang 0,1 kilo ini kira-kira nasibnya gimana? Pada saat dia naik tiba-tiba itu, yang 0,1 ini apa kira-kira yang terjadi? Terlempar, Pak. Ya, betul, terlempar. Nah, itulah nanti kejadian pada saat kiamat. Kan kiamat adalah kan manusia terlempar bagaikan bulu yang berterbangan kan ya. Nah, kenapa? Karena pegas bumi ini itu sebenarnya pernah ditekan maksimal 6.000 ton lah anggapannya. Kemudian, nah, sekarang 6.000 tonnya nggak ada. Yang ada sekarang berapa? Bangunan aja paling kalau kita bangunan satu lantai itu 250 kilo per meternya. Bapak, kok belum kejadian Pak kelemparnya? Karena masih ditahan oleh gunung-gunung yang besar-besar, masih nahan pasaknya. Makanya kan gunung sebagai pasak di situ. Nanti kalau gunungnya habis, kiamat ya kelempar semua. Kita pegasnya sudah balik ke kondisi asal. Nah, itu sekilas. Sekarang kita kembali ke sini, ke sigma aksen C. Jadi, tegangan prakonsolidasi ini adalah pada zaman dulu, kira-kira ini akibat beban terdahulu, tanah kita ini pernah menerima beban berapa? Nah, apakah beban yang dulu itu lebih besar daripada yang sekarang atau lebih kecil? Nah, untuk mengetahui itu kita ngecek dulu tegangan prakonsolidasinya. Makanya kita ngecek berapa hitungan delta sigma aksen C-nya itu. Kenapa? Karena salah-salah nanti kejadiannya kayak gini. Kalau salah ambil rumus ternyata dulu dia pernah dibebani 50 kilo, kita kasih beban 1 kilo, nanti habis bangunan itu jadi, bangunan itu bisa uplift, bisa keangkat. Nah, di situ gambarannya. Oke, sekarang kita kembali ke slide lagi. Nah, sehingga di sini kita perlu ngitung sigma aksen C. Sigma aksen C tadi untuk menghitung apakah dia normally consolidated soil atau over consolidated soil. Kalau normally consolidated soil, untuk menghitung NC dan OC, maka setelah kita dapat sigma aksen C, kita hitung lagi sigma aksen 0. Kalau ini beban dulu, sigma aksen C ini beban dulu, sigma aksen 0 ini beban sekarang. Di mana sigma aksen 0 adalah gamma aksen kali H. Hanya gimana? Kalian ngambil sampel tanahnya nanti waktu praktikum, itu kalian gali tanahnya sedalam apa, itu H. Sigma aksen itu adalah gamma, dan gamma aksennya adalah gamma tanahnya. Nah, sehingga di sini sigma aksen 0 sama dengan gamma aksen kali H. Kita sudah tahu beban terdahulu sigma aksen C, kita tahu beban sekarang sigma aksen 0, kita hitung over consolidated ratio. Di mana over consolidated ratio adalah sigma aksen C per sigma aksen 0. Beban dulu dibagi beban sekarang. Kalau ternyata beban dulu lebih besar dari beban sekarang, maka itu tanahnya over consolidated. Kalau OCR lebih dari 1. OC soil kita bilangnya. Tapi kalau beban terdahulu lebih kecil dari beban sekarang, maka kita sebut dia
normally consolidated atau NC soil. Meskipun sebenarnya kalau kata Prof. Indra Surya dari ITS, semua tanah di seluruh dunia itu NC. Kenapa? Karena kejadian banjir bandang tadi kan satu dunia. Tapi kadang-kadang secara matematis masih ada yang OC. Masih ada yang, bukan NC sih. Jadi menurut Prof. Indra Surya, tanah di seluruh dunia ini semuanya terkonsolidasi lebih over consolidated OC. Kenapa? Karena banjir tadi kan 6 bulan kan nggak ada daratan kan. Tapi secara matematis kadang masih ada yang NC. Jadi kita cek aja secara matematis loh ya kita bicaranya, apakah dia NC soil atau OC soil. Nah, kenapa? Karena nanti rumusnya akan lain antara NC dan OC. Itu berdasarkan OCR. Jadi sigma aksen C per sigma aksen 0, beban dulu dibagi beban serakar. Kalau dia sama dengan 1 atau kurang dari 1, dia tanah terkonsolidasi normal, NC soil. Tapi kalau lebih dari 1, dia tanah terkonsolidasi lebih. Nah, kemudian grafik tadi, kalau kita sudah menggunakan untuk menghitung sigma aksen C, kita hitung lagi indeks kompresi, compression curve atau CC. Di mana indeks kompresi ini diperlukan untuk memperkirakan besar pemampatan konsolidasi yang akan terjadi di lapangan akibat beban delta sigma. Nah, caranya gimana? Ya, kembali lagi ke sini. Pertama, ini untuk NC soil ya. Pertama untuk normally consolidated, habis dapat delta sigma tadi. Kalau NC kan dapat sigma aksen C di sini. Maka kalau NC kita anggap sigma aksen 0 sama dengan sigma aksen C sama dengan 1. Maka plot harga harga N0 pada sumbu ordinat. Jadi di sini. Tadi berdasarkan hitungan N0-nya berapa, ambil garis lurus. Di gambar sigma aksen C tadi, kita cari N0, ambil garis lurus. Perpotongan garis lurus N0 dan garis sigma aksen C itu kita anggap dia sebagai titik B. Kemudian hitung 0,42 N0, posisinya di mana? Jadi misalnya N0-nya 1,65, 0,42 N0 kurang lebih 0,7, bikin garis lurus lagi. Nah, garis lurus lagi. Kemudian garis titik 4 tadi yang pas di ujung sini itu dipanjangin sampai kena 0,42 N0. Kita beri dia titik C. Kemudian hubungkan B dan C. Nah, maka kemiringan B dan C itu adalah CC lapangan. Atau tangannya. Sehingga rumusnya CC lapangan adalah N0 min 0,42 N0 per log sigma aksen 1 min log sigma aksen C di sini. Atau kalau misalnya nggak mau ngitung kayak gini ya tinggal dihitung ini sudutnya berapa. Asal skalatis ya gambarnya. Hitung sudutnya berapa, tangan sudut itu adalah kemiringan. Nah, ini menghitung CC untuk kondisi NC. Kalau untuk OC over consolidated sama, hitung harga, bikin dulu sigma aksen C gambarnya, kemudian gambar N0, kemudian hitung overburden pressure sigma aksen 0-nya buat garis sehingga memotong N0. Nah, bedanya di mana? Kalau tadi N0, garis N0-nya memotong sigma aksen C, kalau OC, N0-nya memotong sigma aksen 0. Baru bikin 0,42 tadi sama memotong 4, baru dihubungkan. Sehingga di sini CC lapangan adalah N0 min EE, EC min EE per log sigma aksen E per log sigma aksen C. Ini nanti kalau kalian praktikum akan lebih jelas, tapi semoga penjelasan saya sementara gambarannya cukup ya. Nah, kalau sudah dapat CC, kita hitung CS. CS adalah angka pori F min angka pori G per log sigma aksen G per log sigma aksen F. Nah, di sini. Kalau tadi CC adalah kemiringan di sini, maka CS adalah kemiringan yang belakangnya ini. Jadi sini, seret. Jadi di sini EF mana? EF ini kan F ujung. Hitung angka pori F di sini berapa? EG ini titik G di ujung, angka porinya berapa? Per log sigma aksen G per log sigma aksen F. Jadi di sini posisi F sigma aksennya berapa, G sigma aksennya berapa? Karena tangan kan ya. Nah, kan posisi di situ. Nah, tangannya tangan yang ini nih, posisi di bawah. Oke. Nah, ini menghitung CC dan CS. Setelah kalian bisa menentukan dia OCR-nya sama dengan 1 atau lebih dari 1.
Nah, kalau sudah dapat data-data itu, maka kita bisa menghitung SC. Di mana pertama pemampatan konsolidasi itu terjadi perubahan volume ya. Kenapa? Karena air keluar, permukaan turun, jadi volumenya mengecil di sini. Akibat berkurangnya angka pori, sehingga di sini delta V per V0 sama dengan delta H kali A per H0 kali A sama dengan delta H per H0 sama dengan delta E per 1 plus E0 di sini. Ini perubahan volumenya. Nah, besar pemampatan di lapangan adalah SC sama dengan delta E per 1 plus E0 kali H. Ini adalah besar pemampatan konsolidasi di lapangan. Nah, H-nya ini apa, Pak? H-nya, H besar ini. Nah, H besar ini adalah tinggi atau kedalaman tanah. Nah, kedalaman tanah mana? Yang terjadi konsolidasi SC itu adalah lempung. Jadi berdasarkan data sondir, kalian kira-kira lempungnya itu seberapa tebalnya. Nah, itu adalah H besar di sini. Ini di lapangan ya. Ini untuk ini untuk SC secara umum. Nah, kalau untuk NC soil maka menjadi delta E-nya diganti. Yang diganti apa? Delta E-nya diganti. Kalau NC soil maka delta E-nya adalah CC log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen 0 di sini. Di mana CC sigma aksen 0 dan delta sigma ini dari percobaan konsolidasi tadi. Jadi SC lapangan yang berubah nanti adalah delta E-nya. Kalau NC, delta E-nya adalah CC log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen 0. Sehingga di sini, untuk normally consolidated soil, besar penurunan konsolidasi di lapangan adalah H per 1 tambah N0, N0-nya dari perhitungan tadi, hanya adalah tebal tanah di lapangan, dikali CC log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen 0. Ini untuk normally consolidated soil. Nah, yang susah itu kalau OCR-nya lebih dari 1, maka masuk OSIS soil. Maka setelah kalian dapat OCR-nya lebih dari 1, kalian cek dulu. Sigma aksen 0 plus delta sigmanya lebih besar daripada sigma aksen C atau lebih kecil. Ini sigma aksen C ya, sorry salah ya. Oh, sorry. Ini sigma aksen C yang di sini. Jadi, kalau sigma aksen 0 tambah delta sigma lebih kecil dari sigma aksen C, maka konsolidasinya rumusnya adalah SC sama dengan H per 1 tambah N0 kali CS. Jadi kalau NC pakai CC, kalau OC pakai CS, ya. Kalau OC yang ini, log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen 0. Nah, kalau sigma aksen 0 tambah delta sigmanya lebih besar dari sigma aksen C, maka SC menjadi H per 1 tambah N0 CS log sigma aksen C per sigma aksen 0 ditambah H per 1 plus N0 CC log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen C. Jadi ada 3 rumus untuk menghitung pemampatan konsolidasi di lapangan. Kalau dia NC soil, kita pakai yang atas. Kalau normally consolidated, OCR-nya kurang atau sama dengan 1. SC-nya adalah H per 1 tambah N0 CC log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen 0. Dan kalau dia OC, maka kalau sigma aksen 0 tambah delta sigmanya lebih kecil dari sigma aksen 0, SC-nya adalah H per 1 tambah N0 CS log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen 0. Kalau sigma aksen 0 tambah delta sigma lebih besar dari sigma aksen C, maka besar konsolidasi di lapangan adalah SC sama dengan H per 1 plus N0 CS log sigma aksen C per sigma aksen 0 tambah H per 1 plus N0 CC log sigma aksen 0 tambah delta sigma per sigma aksen C. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Materi hari ini sampai sini. Minggu depan kita bicara pemampatan time rate consolidation ya. Jadi pertama cari
Dari praktikum nanti kalian akan dapat CC, CS, sigma aksen C. Nah, ini dari data praktikum. Kemudian kalian hitung sigma aksen 0 sama dengan gamma aksen kali H. Nah, dari sini, dari dua ini, kalian cek dulu OCR-nya. OCR sama dengan sigma aksen C per sigma aksen 0. Kalau OCR-nya kurang sama dengan 1, maka itu NC soil, normally consolidated, nggak ada masalah kalau di sini. Nah, tapi kalau misalnya di sini dia lebih dari 1, maka ini OC. Nah, kalau sudah ketemu OC, maka dicek lagi. Sigma aksen 0 tambah delta sigmanya itu lebih besar daripada sigma aksen C, atau sigma aksen 0 tambah delta sigmanya lebih kecil dari sigma aksen C. Nah, setelah itu baru lari ke rumus tadi. Hitung SC lapangan. Jadi ini adalah kira-kira penurunan di lapangan yang akan terjadi. Nah, penurunan. Maksudnya penurunan di lapangan gimana, Pak? Ya, jadi nanti kalau kalian misalnya ada punya lahan, kemudian lahan itu kalian bebani dengan beban sebesar beban luar ya. Beban luar ini delta sigma. Delta sigma ini beban luar. Bisa beban bangunan, beban jalan, dan lain-lain. Maka lama-kelamaan lahan kalian akan mengalami penurunan tanah sebesar SC ini. Apakah boleh, Pak? Boleh, selama dalam batas-batas tertentu. Nah, kalau bangunan, kalau menurut SNI adalah 15 cm plus 600 per B. Ini kalau menurut SNI, boleh turun sebesar 15 cm kurang lebih. Tapi ini dianggap terlalu besar sebenarnya. Kalau di ASTM atau di luar, maka penurunan boleh terjadi sebesar maksimal 2 inch atau sama dengan kurang lebih 5,4 cm. Kalau lebih dari ini, balokmu itu sudah puntir sehingga bangunan itu biasanya runtuh. Bukan runtuh sih, rusak jadinya. Nah, ini gunanya kita menghitung SC. Jadi SC ini adalah penurunan konsolidasi jangka panjang yang akan terjadi di lapangan. Besarnya apa? Biasa satuannya kalau nggak senti, kita pakai mili. Jadi kita bisa memprediksi, oh nanti kalau saya kasih beban luar atau misalnya contohnya apa, bangunan sebesar delta sigma, kira-kira dia akan turun sebesar ini nanti. Nah, tinggal nanti kalau sudah tahu kayak gitu, tindak lanjutnya aja lagi mau gimana. Apakah ya sudah langsung dibangun, ya sudah tahu nanti akan turun segitu, ya lihatkan aja. Atau kalau nggak mau penurunan, apa nanti penanganannya supaya tidak terjadi SC ini. Nah, itu tujuannya sih ke situ. Dengan step-step nanti kalian di praktikum nanti supaya dapat kurva E versus log sigma tadi untuk mendapatkan data CC, CS, dan sigma C ini. Silakan sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi yang kita hitung nanti SC itu adalah perkiraan lah ya, perkiraan kira-kira besar penurunan tanah yang akan terjadi di lapangan akibat beban sebesar delta sigma yang kita berikan. Delta sigmanya apa? Ya bisa beban bangunan, bisa beban jalan, bisa beban air, beban macam-macam. Jadi delta sigma itu beban luar. Sigma aksen 0 itu adalah gamma kali H. Tinggal hanya kedalaman tanah kita berapa. Sigma aksen C itu beban terdahulu perkiraan. Jadi kira-kira dulu dia pernah menerima beban berapa. Kalau SI kemarin sama juga penurunan, tapi penurunan segera. Jadi nggak masalah sih, bukan nggak masalah. Maksudnya langsung kelihatan. Misalnya kalian bebani 1 ton, dia langsung ambles, ya sudah. Nah, tinggal nanti apakah mau diperbaiki, diangkat, atau dibiarin aja. Tapi bagusnya tetap dihitung. Nah, kalau sudah di lapangan karena tanahnya gabungan, jadi kita bagi-bagi tanah itu biasanya. Oh, ini yang ini lempung jadi 1 lapisan, yang pasir jadi 1 lapisan, lempung lagi 1 lapisan.
Jadi masing-masing lapisan kita hitung penurunannya. Kalau pasir kita hitung SI-nya berapa, lempung SC-nya berapa. Nah, silakan, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah jadi kemudian kalau lempung itu ada dua ya, ada SC. Jadi kalau lempung itu kalau pasir SI. Kalau lempung lanau itu ada SC, ada SS. SC ini konsolidasi primer, SS ini konsolidasi sekunder. Nah, konsolidasi tadi air keluar dari pori. Kalau primer maka air keluar dari pori makro. Kalau sekunder air keluar dari pori mikro. Kenapa? Karena kalau kalian ingat pertemuan pertama atau kedua Mekan 1 waktu kita bicara mineral lempung itu ada pori makro, ada pori mikro. Nah, jadi kalau air masih keluar dari pori besar itu SC. Tapi kalau airnya sudah mulai keluar dari pori yang kecil, yang di dalam serat, itu SS sekunder. Tapi ya sama penurunan. Intinya sama-sama penurunan sih. Kalau gambut itu ada 3. Ada SC, ada SS, ada ST. Ada tersier. Nah, jadi kalau konsolidasi primer adalah keluarnya air dari makropori. Konsolidasi sekunder adalah keluarnya air dari mikropori. Kalau di gambut, konsolidasi tersier adalah penurunan tanah akibat busuknya serat atau rusaknya serat. Kenapa? Karena gambut itu kan serat kan, busuknya serat. Makanya kalau kalian di tanah gambut, penurunannya pasti lebih besar lagi daripada yang lempung, lanau, pasir. Oke, sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Saya stop share dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak sudah tahu SC-nya 5 cm, Pak. Kapan 5 cm itu akan terjadi? Apakah 1 bulan, apakah setahun? Nah, itu minggu depan kita coba menghitung waktu konsolidasi itu berakhirnya karenanya. Biasanya sih lama, enggak hitungannya hitungan tahun ininya. Sekarang ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, saya stop recording dulu sambil. Kalian praktikum sudah mulai kan ya?